Perkenalkan di sini saya sebagai Ciko. Kita berangkat dari Jakarta 21 orang di dalam beberapa kelompok. Sedangkan teman saya itu hanya 6 orang yang ikut perjalanan ini. Seharusnya 8 orang, cuma teman saya yang lainnya sengaja batal dengan alasan perasaan dia gak enak soal pendakian kali ini. Saya bersama 21 orang lainnya berangkat tanggal 31 Januari 2021 pukul setengah 1 malam. Dan di pendakian kali ini, kita emang sengaja ngajak rombongan dari berbagai kalangan pecinta alam. Singkat cerita, kita sampai di base camp Bambangan jam 6 pagi tanggal 1 Februari. Oh iya, kita emang sengaja ngambil jalur Bambangan. Sesampainya di base camp, kita istirahat, prepare sambil cek ulang barang bawaan. Hari itu di bawah udah disambut sama kabut tebal. Kita sarapan, gak lupa juga bersih-bersih. Setelah selesai, kita kumpul. Rencana mau ambil pendakian hari itu juga. Sayangnya, pos Simaksi tutup. Lantas kita terpaksa nunggu sampai jam 10 siang. Sampai siang pun, pos terlihat tutup. Ternyata memang pos saat itu sengaja ditutup karena cuaca buruk di atas. Karena hal itulah kita menunda pendakian ke hari esoknya. Singkatnya, malam itu kita ngumpul dan ngobrol-ngobrol sama pendaki lain. Dan satu yang bikin saya seneng, rombongan kita disambut langsung sama tim SAR Gunung Slamet, sebut saja Bang Oni. Dia cerita tentang Gunung Slamet, treknya, dan pos-pos yang harus diwaspadai. Kita kaget pas dia bilang kalau kita gak boleh camp di pos 4. Pos Samarantu, katanya sih Pak Mali. Singkat cerita, pagi pun tiba. Hari itu cerah. Kelihatan puncak Gunung Slamet dengan jelas. Bahkan puncak Gunung Sumbing dan Sindoro pun kelihatan sangat jelas, walaupun puncak bertopi. Kita prepare pagi itu sekitar jam 7. Kita berangkat dari pos gak lupa buat ngeabadiin momen. Di sini belum ada kejadian aneh atau ganjil. Sampai akhirnya kita sampai di pos 1, Pondok Kemirung. Setelah istirahat sebentar, kita mutusin buat lanjut jalan. Waktu itu jam 9 lebih kalau gak salah. Kita emang jalan santai karena banyak yang masih pemula. Dan di sini keanehan dimulai. Saya, Gupong, Ano, Angge, Madur, dan Ciko mulai merasa ada keanehan. Kita ngerasa ada yang aneh. Karir mulai berat. Anehnya, karir saya mulai berat sesudah kita ngelewatin pohon besar yang ada di kiri jalur beberapa ratus meter sebelum pos 2 Bayangan. No, karir gue kok berat banget ya? Tadi perasaan enteng. Sama nih, gue juga. Semenjak lewat itu kan ya. Sambil nunjuk arah pohon yang gede itu pakai jari telunjuk. Hush, jangan ditunjuk. Udah, jangan dihirauin. Lanjut jalan aja kita. Saya dan Ciko yang tadinya ceria ketawa-ketawa, kita mulai pendiam jadi kayak orang tak kenal. Semenjak itu, kita semua hanya berjalan tanpa bercanda ataupun mengobrol. Sesampai di pos 2 Bayangan, kita berhenti istirahat, minum, dan jajan. Lagi-lagi dari arah mau ke pos 2, saya ngeliat bayangan hitam di atas pohon yang gak begitu besar. Bayangan itu hanya diem. Kali ini saya pikir itu hanya bayangan pohon. Tetapi pas saya lihat lagi, dia kayak nunjukin beberapa kali. Dia gerak dan hilang gitu aja. Si penjaga warung bilang ke saya, "Gak apa-apa mas, emang begitu kok dia mah." Saya kaget, seolah-olah dia tahu apa yang tadi saya lihat. Saya hanya senyum kecil sambil berbicara dalam hati. Kok dia bisa bilang begitu? Apa dia juga melihatnya? Lah, entahlah. Sekitar 15 menit, kita ngelanjutin perjalanan ke pos 2. Di sini kita nggak ngalamin apa-apa. Keadaan normal kayak biasanya. Kami ngobrol dan ketawa-ketawa.
Singkat cerita, kita sampai di pos 2, Pondok Walang. Kita mutusin buat lanjut dan gak istirahat. Gak jauh dari pos 2, perut saya mual-mual, tangan saya kram, kaki bahkan bisa dibilang semua badan saya kram di situ. Kayak kaku, gak bisa digerakin dan sakit kalau digerakin. Saya manggil anak-anak. Woi, badan gue sakit nih, gak bisa digerakin. Mereka nyuruh saya istighfar di situ. Badan saya mulai lemas, dingin, sakit semua rasanya. Mereka takutnya saya kena hipo. Tapi pikir saya cuaca waktu itu cerah, cuma kabut yang udah lumayan tebel. Setelah sudah mendingan, saya mengajak yang lain buat lanjut jalan kembali. Anehnya, sama sekali kita belum lihat atau berpapasan sama pendaki yang lain. Padahal tadi di belakang, banyak rombongan pendaki arah naik, bahkan sempat ketemu di pos 2. Dalam hati, mungkin mereka masih stay di pos 2. Pas kita kebingungan itu, kita ngerasa kalau ada banyak orang di sekitar kita, kayak banyak yang lalu lalang. Tapi di situ cuma kita berenam, nggak ada yang lain. Jalur emang bener-bener sepi, bahkan nggak kedengeran suara pendaki-pendaki dari bawah yang biasanya pada ngobrol keras. Sampai akhirnya, saya mulai ngerasa mendingan dan kita ngelanjutin jalan sekitar jam 1 siang. Karena kabut juga udah mulai menipis, kita mutusin buat lanjut jalan. Padahal dari pos 2 ke pos 3 itu, estimasi waktunya pas kita mulai rapat pendakian itu dijelasin kalau dari pos 2 ke pos 3 itu paling lama 1,5 jam. Tapi anehnya, sampai jam 4 kita belum sampai juga di pos 3 ataupun pos bayangan. Sampai akhirnya kita sadar, kita udah terlalu lama di perjalanan. Kita break di tempat yang agak lega. Di situ kita ngopi-ngopi sambil bakar rokok, buat nenangin pikiran yang udah dari tadi acak-acakan. Akhirnya kita mulai tenang dan gak panik lagi, dan ngelanjutin perjalanan. Sebelum lanjut, di situ kita baca doa, minta petunjuk. Buat kalian yang mungkin tahu arah ke pos 3, itu beberapa meter arah pos 3 ada jalur yang harusnya cabang 2, tapi nunjukin titik kumpul yang berujung sama. Itu ada 3 jalur. Akhirnya kita mutusin buat ambil jalur yang tengah. Alhamdulillah itu jalur emang nuju ke pos 3. Sebelumnya kita sempat berdebat buat ngambil jalur yang mana, karena setahu kita cuma ada 2 jalur. Itu pun titik ujungnya tetap nyatu. Saya bilang di situ, setiap masalah kita ambil jalur tengahnya. Oke, kita gak salah pilihan waktu itu. Sekitar jam 4 lebih 20 menit, kita sampai di pos 3. 3 jam perjalanan, yang katanya estimasi cuma sekitar 1 jam kalau kita jalan santai. 1,5 jam kalau jalan lebih santai. Kita 3 jam, lumayan bikin capek. Akhirnya kita mutusin buat stay di pos 3. Kita bikin tenda di situ karena udah jam 4:30 juga dan gak mungkin buat kita ngelanjutin ke pos 4. Kalian pasti tahu kan kenapa? Karena sampai di pos 4 itu diharuskan sebelum masuk waktu maghrib. Emang sih, pos 3 ke pos 4 itu estimasi waktu cuma sekitar 45 menit dan paling lama 1 jam. Tapi kita udah capek juga, udah down juga, fisik juga udah gak kuat lagi. Oh iya, di sini cuma rombongan kita doang, gak ada rombongan lain. Karena teman rombongan kita yang lain udah duluan ke pos 5, katanya biar deket sama mata air. Setelah diriin tenda, kita masak nasi, bikin kopi, ngobrol sambil sesekali bercanda. Gak terasa waktu udah masuk maghrib. Kita cari kayu buat bikin api unggun. Di situ kita bagi tugas. Saya, Ano, Ciko ngumpulin ranting-ranting pohon. Yang lainnya bikin makanan. Nah, pas nyari kayu gak jauh dari tenda, pas saya lihat ke arah anak-anak yang lagi pada asik masak,
itu dia ngelayang sekitar 4 meter dari atas tenda. Saya ngeliat jelas banget persis di atas tenda. Oh iya, kita bikin 2 tenda yang berhadap-hadapan sisi pintunya. Dan di tengahnya, kita bikin kayak tempat buat khusus masak sambil ditutupin plastik. Anehnya lagi, bayangan yang tadi semakin lama saya lihat semakin turun. Sampai akhirnya sedikit lagi pas mau nyentuh tenda, itu hilang gitu aja. Saya cari ke sisi lain sambil tinggak-tingguk. Sampai akhirnya saya dikagetin. Woi Go, ngeliatin apaan lu? Enggak, No, gak ngeliatin apa-apa. No, lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Udah, tenang aja. Ada mbahnya Slamet. Saya nyerocos di situ. Gak usah macem-macem deh. Ingat ini di mana? Ya elah, santai. Bercanda doang kali. Gak gitu juga sih bercandanya. Tahu tempat sama porsi dikit lah. Oh iya, si Ciko mana? Saya kaget tuh, pas si Ciko udah gak sama kita. Ano bilang, udah ke tenda kali. Saya bingung, perasaan saya gak lihat dia jalan ke arah tenda. Padahal kan dari tadi saya ngeliatin tenda. Ya udah, yuk balik. Pas mau balik, dari belakang tuh kayak ada yang nafas. Hembusannya sampai berasa ke leher. Suaranya juga mirip kayak yang lagi narik nafas, kedengeran jelas banget. No, denger nafas nggak? Oh, udah, lanjut jalan aja. Gak usah lihat ke belakang. Anggap aja kita gak denger apa-apa. Sampai tenda kita nanya ke mereka, Ciko mana? Bukannya tadi nyari kayu bareng elu? Saya sama Ano lihat-lihatan kayak orang bingung. Saya nyeletuk, tapi tadi kata Ano udah balik ke tenda. Soalnya gue tadi dengernya dia bilang, gue duluan ya. Gue pikir dia udah selesai ngumpulin kayunya. Kan ya udah, gue bilang iya. Di situ kita bingung mesti ngapain. Mau nyari kemana. Dia juga gak bilang mau kemana. Saya pun bilang, udah tenang dulu, kita makan dulu sambil mikirin kita cari Ciko kemana. Gak lama kita selesai makan tuh kita mikir, gimana nih, mau nyari kemana. Di situ saya berdoa apa aja yang saya bisa, sambil dalam hati saya bilang, kita salah apa sampai diuji begini. Udah lama kita mikir, Gupong pun ngusulin buat nyari ke arah naik ke arah pos 4. Saya bilang, enggak, saya nggak mau call ke pos 4 malam ini. Udah cukup saya ngerasa ada kejadian yang aneh. Saya nggak mau lagi. Dan gak lama saya dengar suara berisik dari arah belakang tenda yang itu tuh semak-semak. Saya lihat itu Ciko. Mereka semua ikut keluar. Cik, ngapain lu di situ? Sambil nyamperin dan narik dia buat keluar dari semak-semak. Lu kemana? Gue cariin, tapi dia diem, cuma nyaut. Gak tahu. Nadanya sedikit kesal. Saya mikir, ini anak kenapa sih? Gak biasanya. Aneh. Ya udah, lu makan dulu Gi. Dia gak nyaut tapi langsung masuk ke tenda. Gak lama dia makan. Saya mutusin buat tidur dan nyuruh mau masuk ke tenda sambil bilang ke Gupong, Pong, jagain Ciko. Dia pun ngerti saya setenda bareng Ano dan Angge. Kita pakai tenda kapasitas 6 orang, jadi lumayan lega, sedangkan mereka pakai tenda kapasitas 4 orang. Sekitar jam 11, saya mutusin buat tidur, sampai akhirnya terdengar Ano bersenandung di dalam tidurnya. No, Ano, bangun Ano. Dia gak respon, tapi berhenti bersenandung. Setelah berpikir dia mengigau, saya lanjut terbahan lagi.
Beberapa saat dia nyenandung lagi. Dilihat dari nadanya kayak tembang Jawa gitu. Karena takut, saya masuk ke sleeping bag. Fik, Fik, bangun. Terdengar seseorang coba bangunin saya saat itu. Terlihat udah jam 2 malam. Lihat tuh, Ano. Kaget pas ngeliat Ano nyinden. Tangannya ngeliuk-ngeliuk. Nada dari mulutnya itu serem. Udah bukan suara Ano. Saya keluar tenda buat bangunin yang lainnya. Tetapi temen tenda yang lainnya tidak menggubrisnya. Bahkan mereka bilang saya hanya halusinasi. Singkat cerita, 4:30 saya kebangun. Alhamdulillah, Ano sudah seperti biasanya kembali. Kita masak buat sarapan. Habis itu prepare buat lanjutin perjalanan ke pos 4. Saat itu 5:30 kalau nggak salah. Dan setelah berdoa, kita bergegas buat nanjak. Baru beberapa langkah, hati ngerasa nggak enak karena kita didampingi dengan kabut yang tebal. Saya harus sesekali buat mastiin kalau nggak ada yang ketinggalan, dan saya saranin buat berhitung setiap beberapa langkah perjalanan. Suara kita seakan menuhin hutan itu. Hitungan dimulai Kupong dan berakhir di Ano. 1, 2, 3, 4, Saya 5. 6, 7. Merinding dan takut ketika suara 7 itu terdengar, karena rombongan hanya 6 orang. Kita berjalan dengan ngelawan rasa takut. Sekitar jam 6:30, kita sampai di pos 4, yaitu pos Samarantu. Tepat di 2 pohon berjejer yang seakan membentuk gerbang, tepat di bawah sebelum pos 4, di situ saya ngelihat sosok gede, hitam, matanya merah, mukanya ketutup sama rambut. Saya kira halusinasi, tetapi setelah bertanya beberapa teman juga melihatnya. Tepat di depan pohon ini Ano jatuh. Sekilas ngerasa ada yang megangin kaki si Ano. Untungnya dia sempat megang akar sekitar, jadi gak ngebentur ke akar ataupun tanah. Kita break gak jauh dari pohon itu. Awalnya saya nolak, cuma kaki si Ciko udah gak kuat lagi. Sesekali pandangan saya ngelihat ke arah pohon itu. Seperti ada yang perhatiin kami dari arah pohon. Suasana saat itu hening. Setelah dirasa oke, kita lanjut lagi. Pas mau bangun, carrier yang kita semua yang tadinya enteng karena beberapa logistik yang udah berkurang, terasa malah nambah berat. Dan tak jauh dari tempat itu, kita jatuh. Saya melihat keramaian di tengah-tengah kabut, kayak ada yang jualan seperti di pasar. Baca-baca doa dan sholawat segala macam saya bacain saat itu. Sekitar 10 menit kita ngelanjutin perjalanan. Carrier kita pun juga terasa normal lagi. Pos 4 ke pos 5 itu jaraknya deket, gak terlalu jauh, paling sekitar setengah jam, kata penjaga pos Simaksi. Tetapi sudah 2 jam kita jalan, tak juga nemuin pos 5. Sampai akhirnya kita sadar kita cuma muter-muter di tempat itu dari tadi. Selama 2 jam lebih, akhirnya kita nyampe di pos 5. Kita sujud syukur di situ. Di sini rombongan lain ternyata udah pada ngumpul. Dan yang bikin aneh, rombongan pendaki yang saya ketemu pas di pos 2 Bayangan itu ternyata udah ada di sini juga. Pendaki itu sebut saja Bang Roy. Dia dari Depok. Bang, ente tadi lewat mana? Perasaan di jalur kita nggak ketemu. Tiba-tiba sampai sini aja. Ya lewat jalur biasa. Kan emang cuma ada 1 jalur di sini. Paling jalur bercabang juga titik kumpulnya tetap berujung sama. Iya juga sih. Gue juga nggak lihat lu, Boy. Nggak mau ambil pusing, saya pun ngopi dan ngerokok sama yang lain. Rombongan lain ada yang mutusin buat lanjut naik dulu. Di situ saya ngumpulin botol kosong
dan mutusin buat ngambil air. Sumber air via Bambangan ini emang cuma ada di pos 5. Setelah sampai di sumber air, gak jauh dari saya berdiri, terlihat sosok cewek duduk di bebatuan. Pelan mulai kudekati, semakin jelas terlihat mukanya. Wajahnya putih pucat seperti orang sakit. Matanya ketutup poni rambut yang seidung. Cuma ngeliat bibir yang juga putih. Niat hati bertanya. Dan kaki melangkah semakin mendekat hingga beberapa meter sampai ke tempat cewek itu. "Boy, ngapain lu ke situ-situ?" Saya kaget. Refleks kulihat temen sambil saya bilang, "Ini saya mau ngajakin dia ke pos. Kasihan sendirian." Sambil nunjuk ke arah perempuan yang tadi saya lihat. "Dia siapa?" Setelah kulihat arah balik, badan saya lemes. Saya terduduk dan kakiku pun lemes. Perempuan yang tadi saya lihat ternyata sudah tidak ada. Singkat cerita, kita berdua selesai ngisi air. Kita balik ke pos 5 dan langsung lanjutin perjalanan ke pos 6. Di perjalanan ke pos 6, kita juga banyak istirahat karena mungkin capek. Fisik juga udah lemah. Ditambah trek Bambangan yang sedikit sekali bonusnya. Gak kayak gunung-gunung lain. Setelah sampai di pos 6, kita langsung lanjut ke pos 7. Di sini kita mutusin break gak jauh dari pos 7. Posisi carrier bersender ke pohon. Kepala saya nyender di atas carrier. Jadi kepala itu sedikit ngedongak ke atas. Di saat itu saya kaget bukan main. Tepat di atas pohon itu ada kaki. Saya liatin kaki itu semakin lama. Itu kayak cairan merah keitem-iteman ngalir ngikutin kaki yang ngejulur ke tempat yang dimana di bawahnya itu saya. Halu, cuma ada di pikiran saya. Hingga darah itu netes tepat di celana saya di bagian dengkul. Jadi posisi saya dengkul itu nekuk. Pas darah itu jatuh, langsung gemetar. Saya pastiin cairan itu. Saya pegang, lengket. Saya cium baunya, anyir banget. Tak lama saya muntah. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di pos 7. Kita diriin tenda di situ. Sampai akhirnya gak terasa udah mulai malam. Niat kita mau lihat sunrise waktu itu. Malam itu kita camp, gak ada kejadian apa-apa. Hingga pagi sekitar jam 3, kita ngelanjutin perjalanan ke pos 8. Carrier semuanya kita taruh di pos 7. Kita cuma bawa ransel kecil buat naruh barang-barang seperti HP, charger, kopi, sama nesting buat masak dia di atas. Singkat cerita, kita lanjut ke pos 9 Pelawangan itu sekitar 1 jam lebih perjalanan. Trek yang terus nanjak walaupun bikin down. Akhirnya kita sampai di Pelawangan jam 3:30. Kita foto-foto di Pelawangan dan gak lama kita lanjut ke puncak. Buat yang tahu nih, trek dari Pelawangan ke puncak itu gimana, kalian pasti ngerasain. Kaki bagian betis tuh sakit banget karena tingkat kemiringannya itu sekitar 60-70 derajat. Dan di sini akhirnya kita sampai di puncak sekitar jam 5. Walaupun sedikit berkabut dan tak terlihat samudra awan, tetapi ini indah banget ketika kita di atas puncak. Gak lupa foto-foto dan kita lanjut perjalanan turun. Singkat cerita, sampai di pos 7 itu kita jam 8. Kita sarapan, ngopi-ngopi, ngerokok, logistik masih sisa lumayan banyak. Kira-kira masih cukup buat semalam lagi di Gunung Slamet. Tetapi saya nyaranin buat buru-buru turun, karena besok paginya saya masuk kerja. Di situ kita turun jam 9 dan sampai di pos 5 kita nggak ngalamin apa-apa. Saat itu saya turun duluan hanya bertiga, sedangkan mereka masih pengen nyantai-nyantai dulu di gunung itu. Saat turun dari pos 5 arah turun ke pos 4, terasa merinding banget ketika kabut dari berbagai arah. Feeling saya nggak enak banget.
Apalagi ini, astaga. Celetuk saya di situ. Kaki saya berat buat ngelangkah ke pos 4 itu, kayak ada sesuatu yang nungguin kita. Saya bilang kedua orang teman untuk break sebentar. Saya coba nenangin diri sambil ngerokok. Setelah sekitar 15 menit, lanjut turun lagi. Setibanya di pos 4 itu, semua bulu di badan saya berdiri. Terasa kayak ada yang ngikutin dan ngawasin kita dari semua sudut-sudut di pos itu. Di situ saya cuma nunduk karena saya udah gak mau lagi ngeliat apa-apa. Nah, pas saya nunduk, sialnya saya ngeliat kaki pas di depan saya. Kakinya itu gede banget, berbulu, kuku kakinya itu kayak nembus ke tanah. Gak kelihatan ujung kukunya. Saya gelagapan, gak bisa ngomong. Itu pertama kalinya saya ngeliat sosok kayak gitu. Tingginya sekitar 50 kaki dari tinggi badan saya. Pohon yang ada di situ aja kalah tingginya. Dan saya lihat jelas banget itu muka. Matanya merah menyala. Langsung nunduk lagi sambil posisi duduk, kaki saya lipat buat nutupin apa yang saya lihat itu. Teman saya nyadarin saya di situ. Ayo lanjut boy, kita nggak boleh lama-lama di sini. Ketika di bawah mereka bilang, dia juga lihat tetapi cuma samar-samar. Saya langsung lari di situ. Jalur waktu itu licin karena emang gerimis kecil. Untungnya saya nggak terjatuh. Suasana jadi nggak karuan waktu itu. Singkat cerita, setelah pos 4 kita nggak ngeliat atau ngalamin hal-hal aneh lagi. Tapi seringkali kita berasa kayak ada yang ngikutin langkah orang jalan itu, kayak ada di belakang sisi kanan kiri kita. Seolah-olah bukan cuma kita bertiga yang lagi berjalan. Suara langkah di hutan ketika injak ranting-ranting pohon yang udah jatuh kedengeran jelas banget. Di pos 2 saya jatuh, saya cedera, kaki saya memar. Sampai akhirnya saya putusin buat tetap jalan. Saya mikir saya jatuh karena mungkin trek yang licin dan lumayan terjal. Tapi sebenarnya saya ngerasanya itu ada yang nabrak badan saya sampai akhirnya saya jatuh ke belakang. Untungnya bukan ke depan. Kalau ke depan saya nggak tahu waktu itu saya bakal kayak gimana. Sampai di pos ojek, saya dijemput sama ojek dari base camp. Katanya ada yang cedera. Saya heran, siapa yang bilang kalau saya cedera? Singkat cerita, sampai di base camp kita ngobrol nyalain HP, niat saya mau bikin instastory. Tetapi kita semuanya kehilangan momen foto-foto bersama di galeri saya dan rombongan saya saat itu. Cuma tersisa beberapa saja. Di sini Ciko bilang, pas ngambil kayu kemarin, saya kencing di dekat pohon gede itu. Pesan dari Vigo Aritama. Pelajaran buat kita semua. Jangan pernah takut buat mendaki, karena gunung itu satu-satunya tempat yang gak ngasih harapan tanpa adanya kepastian. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Kalau kita sopan, tuan rumah mana yang gak segan? Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.